Dan pemirsa kami hadirkan informasi seputar market spotlight pemirsa. IHSG menguat 3,7% pada pekan kemarin, terbaik di Asia. Kemudian konsumen primer memimpin penguatan sektoral. Saham Unilever ini mengalami kenaikan 17,06% ke 1.750. Dan kemudian BBCA menjadi penopang IHSG naik 1,4% ke 8.600. Kami hadirkan informasi terkait agenda ekonomi dari Amerika Serikat. Ada lelang surat utang 3 dan 6 bulan, Kanada pemilihan umum, Spanyol penjualan retail, India produksi industri, dan Hong Kong informasi seputar neraca perdagangan. Kemudian dari emiten pemirsa, emiten PRDA ini ada RUPS, MT, kemudian juga TGKA dan AALI. Ini ada RUPS, disusul juga dengan ASGR, masih dengan RUPS, DMAS, kemudian Akra, ini ada RUPS juga, dan Roti pembayaran dividen tunai, dan saham naik DPS dividen tunai, BJBR X dividen tunai, dan saham Cimorikum dividen tunai. Dan pemirsa kami hadirkan juga informasi dari Bursa Asia pemirsa. Nikkei tampak menguat 0,6%, STI melemah 0,21%. Kospi mengalami kenaikan 0,41%, disusul Hang Seng juga mengalami kenaikan 0,42%. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan informasi capital market, kali ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Reza Ridho Ibnutama, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi. Baik, semoga kabarnya baik ya Mas ya. Tampaknya IHSG juga kabarnya baik. Sepanjang pekan lalu ini menguat 3,74% begitu. Dan bahkan juga untuk akhir pekan kemarin ini menguat ke 6.678. Reviewnya seperti apa Mas? Apakah ini pertanda sudah menuju uptrend ataukah masih volatile diiringi dengan sentimen global dari tarif Trump dan juga China? Iya, sebenarnya kami melihat bahwa ini menjadi sentimen jangka pendek aja. Soalnya Trump juga sudah kelihatannya lebih terbuka untuk end the trade war antara semua negara. Kami juga tahu dalam 60 hari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga bilang akan selesai dengan trade agreement antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dan kita tahu juga baru kemarin bahwa China udah mulai turunin tarif bea masuknya untuk produk-produk Amerika Serikat ke dalam negaranya mereka. Jadi retaliatory tarifnya mereka udah mulai di cool off lah untuk saat ini. Jadi kita itu melihat trade war ini mulai di drawback, dan ini menjadi sentimen positif untuk seluruh dunia. Buat kami melihat ada potensi tinggi untuk IHSG bisa melanjut ke 7.000. Tapi kita juga harus lihatin beberapa resiko ke depan. Resiko ke depan yaitu cuman karena tarif yang diimplementasikan yang saat ini bisa meningkatkan inflasi ke level yang membuat the Fed merasa tidak terlalu aman dengan untuk negara Amerika Serikatnya. Jadi kemungkinan the Fed ke depan akan lebih hawkish gitu. Jadi apakah untuk sementara bullish bisa ke 7.000, tapi untuk maintain di atas itu dalam beberapa skenario ke depan kemungkinan agak sulit. Baik, jadi point of view dari Mas Eza melihat sebetulnya terkait dengan negosiasi sejauh ini di sentimen global sebenarnya sudah mendekat ke arah positif, tetapi terkait dengan dampak inflasi itu sendiri kita masih menantikan bagaimana nantinya the Fed sampai saat ini masih diproyeksikan akan bersikap hawkish begitu ya. Tapi kalau dilihat dari angka penutupan akhir pekan kemarin Mas Eza di 6.678, seberapa realistis sih peluang IHSG untuk menembus setidaknya level di 6.700 terlebih dahulu? Mungkin terdekatnya dalam pekan ini harus di support dan resistensi harus seperti apa jika ingin menembus 6.700 ini Mas Reza?
Sebenarnya kalau kita lihatin ISG saat ini, sudah di 6.678. Ya. Ada kemungkinan besar bahwa dalam minggu ini atau memang antara hari ini atau besok bisa ke 6.700 di jangka pendek. Jadi ya ISG kelihatannya akan sangat akan sangat lebih berpotensial atau probabilitasnya tinggi untuk masuk ke 6.700. Tapi untuk maintain di atas itu harus dites juga gitu. Baik, Anda optimis di hari ini atau besok IHSG akan menyentuh di 6.700-an ya. Mas Betul. Reza, kalau dilihat tadi dari sentimen global masih ada uncertainty terkait dengan angka inflasi. Tapi kalau dari dalam negeri sendiri, Mas Reza melihat peluang dan resikonya akan seperti apa sih setidaknya dalam pekan ini, Mas Reza? Sebenarnya kami masih melihat dampaknya dalam trade war ini ke dalam Indonesia juga. Kita udah melihat ada beberapa berita bahwa beberapa pabrik yang seharusnya buka di Indonesia karena tarifnya masuk kemarin ke 36-38% kalau nggak salah, yang ke Amerika Serikat, mereka mulai pindah ke negara-negara lain. Soalnya itu mereka merasa bahwa trade war-nya antara trade war mungkin Meksiko akan ada negosiasi yang lebih cepat lah untuk they're going to have a faster negotiation with Mexico. Um, um, Jika kita itu compare it to Indonesia, untuk kondisi ekonominya Indonesia saat ini, saya melihat mungkin kita pertumbuhannya seperti IMF kemarin publish proyeksi untuk pertumbuhannya Indonesia itu kurang prospektif untuk tahun ini. Kita di downgrade, semua negara juga di downgrade juga, tapi saya itu merasa memang kita itu economic growth-nya kita itu susah untuk di atas 5%. Kemungkinan akan ke 4,7, 4,8% itu lebih realistis untuk akhir tahun ini. Baik, berarti proyeksi dari IMF yang mendowngrade terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa menjadi salah satu resiko atau sentimen negatif untuk perdagangan di pekan ini, Mas Eza. Ya, betul. Baik, Mas Eza, kalau kita review sedikit terkait dengan pergerakan sektoral di akhir pekan lalu ya, kita lihat ini penguatan cukup besar dipimpin oleh konsumen primer, kemudian juga disusul dengan teknologi. Terutama mungkin membahas terlebih dahulu terkait konsumen primer, ini ada saham Unilever di akhir pekan lalu melonjak 17% karena kabar pembagian dividen 100%. Kalau Anda lihat bagaimana reviewnya terhadap penguatan sektoral di konsumen primer beberapa di akhir pekan kemarin, dan kemudian penguatan ini masih bisa berlanjut atau justru rawan aksi profit taking, Mas Reza? Sebenarnya in the consumer premier sector, seperti Unilever itu menjadi sentimen saja. Mungkin kita bisa lihatin setiap kali ISG turun drastis, Unilever naik drastis juga. Jadi Unilever menjadi seperti kayak hedge against the whole market in general, gitu. Tapi kalau kita lihatin dari consumer premier, kemungkinan itu cuma cyclical aja. Soalnya kalau kita lihatin Lebaran biasanya price shares itu naik karena kita udah asumsi bahwa di masa Lebaran banyak orang lebih banyak spending, terus habis itu akan jadi di sektor consumer primer akan ada lebih banyak dividen juga, interim dividen di pertengahan tahun. Tapi untuk sektor teknologi untuk sementara tidak ada terlalu banyak sentimen positif menurut saya. Bahkan tidak ada katalis atau sentimen apapun gitu. Mungkin kita bisa melihat bahwa ada lebih banyak efisiensi dengan lebih banyak PHK, tapi kita dari satu sisi juga
kemarin di Lebaran, Gojek sama Grab Mhm. disuruh kasihin THR ke mitranya mereka, dan Ya, itu menjadi salah satu sentimen negatif baik. untuk perusahaan teknologi. Soalnya itu akan makan banyak di dalam laba bersihnya mereka. Baik, terkait dengan sektor teknologi ini justru belum ada sentimen yang penguatannya cukup positif ya. Baik, Mas Eza masih akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan proyeksi IHSG ke depannya akan kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus dan kembali kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Mas Eza Rido. Mas Eza, tadi kalau dikatakan sektor teknologi belum ada sentimen yang cukup berarti begitu ya untuk penguatan di pekan ini. Tapi kalau boleh kita review sedikit terkait dengan penguatan sektor teknologi di pekan kemarin, mungkin bisa dibahas lebih lanjut nih terkait Goto misalnya seperti apa nih prospeknya pekan ini Mas Eza? Untuk sentimennya Goto, Ya. em, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Goto itu dan GrabBike dua-duanya itu mendapatkan sentimen negatif bahwa ada harus bayarin THR untuk mitranya mereka. Nah, dua-duanya mereka komplain bahwa sebenarnya mereka itu marketplace antara cuman matching aja antara service sama purchasernya atau buyernya aja. Jadi mereka itu marketplace, tapi karena pemerintah itu diusulkan untuk kasihin THR, memang itu memang akan menjadi salah satu hal yang makanin laba bersihnya mereka. Nah, apakah mereka masih sudah profitable atau udah mencetak profitability atau tidak? Tentu saja tidak. Meskipun EBITDA-nya sudah positif, mereka itu masih net loss dan mereka masih merah di bawah. Dan ini menjadi salah satu setback untuk Gojek untuk Goto untuk ke depan. Soalnya mereka targetin untuk jadi profitable menjadi profitable di akhir tahun. Nah, sebenarnya untuk saat ini konsumernya untuk saat ini konsumen itu kurang beli, soalnya daya beli masyarakat saat ini itu sangat rendah. Baik. And we've been seeing consumer purchasing power begin to weaken since 2 years ago. Nah, ini dan karena sekarang ada banyak PHK, ada banyak PHK dan ada banyak investasi yang keluar dari Indonesia. Ini menjadi salah satu hal. These are the main factors yang membuat consumer purchasing power-nya di dalam negeri semakin lama semakin lemah sih Baik. saat ini. Jadi top line itu semakin untuk tahun ini susah untuk meningkat ke double digit. Baik, prospeknya masih cenderung belum optimis begitu ya untuk saham Goto.